wajib bersyukur atas kesehatan yang diberikan Tuhan oleh kita. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Jessica, silahkan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jessica sudah memimpin untuk berdoa. Teman-teman, hari ini apa ada yang tidak masuk? Tidak. Bu Nia cek dulu kehadirannya. 10 MPLB 1. Oke, yang pertama Afrizal hadir. Adis hadir. Ahmad Khairul Hadir. Alia Hadir. Alia. Kemudian Kirania hadir. Nabila Intan hadir. Dan yang terakhir Vidya hadir. Oke, hadir semua, berarti hari ini nihil. Sebelum Bunia masuk ke dalam materi pembelajaran, kita tepuk semangat dulu bagaimana? Masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke, kita peragakan sama-sama. Tepuk semangat. Hari ini Bunia akan masuk ke materi pembelajaran yang pertama di elemen DPK MPLB, yaitu mengenai proses manajemen bisnis di bidang layanan bisnis. Sebelumnya Bunia mau tahu dulu alasan kalian masuk ke MPLB itu apa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya Bu. Silakan Marcel. Alasan saya masuk MPLB karena ingin menjadi sekretaris. Wah, ingin menjadi sekretaris semangat. Terus kemudian alasan yang lain mungkin kalian ingin kerja di kantor. Benar nggak? Ya. Benar sekali. Jadi kita pada pembelajaran hari ini akan belajar mengenai sebenarnya manajemen perkantoran itu apa sih? Gitu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai MPLB, jurusan yang sudah kalian tentukan, kalian pilih untuk kalian mencari ilmu. Tapi sebelum Bunia mulai pembelajaran, Bunia akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis secara terampil. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis jenis layanan bisnis secara kreatif. Dan model pembelajaran yang Bunia gunakan menggunakan problem based learning, artinya pembelajaran berbasis masalah. Oke, sebelumnya Bunia akan share materinya. Nanti kalian pahami betul materi yang Ibu sampaikan. Tapi sebelum itu ada video yang mau saya putarkan dan kalian amati videonya. Kita mulai ya. Ini adalah pilihan yang aku ambil, beserta konsekuensi yang harus aku jalani. Aku bekerja tepat untuk semua keluhan dan masalah. Pilihannya, dan ini adalah pilihan yang aku ambil, beserta konsekuensi yang harus aku jalani. Aku bekerja di tempat berkumpul semua keluhan dan masalah, dan orang-orang berharap aku dapat menyelesaikannya seketika. Pepatah menyebutkan, cintai apa yang kau kerjakan, dan kerjakan apa yang kau cintai. Kita tidak perlu memilih di antara kedua untuk melayani dengan setulus hati. Kontak BRI, selamat pagi dengan yang bisa dibantu. Baik, jika tidak ada, terima kasih telah menghubungi kontak BRI. Sukses selalu. Sudah melihat videonya? Ada yang tahu videonya berisi mengenai apa? Silahkan tunjuk tangan. Saya Bu. Silahkan Irul. Isi dari video tersebut adalah mengenai pekerjaan yang ada di kantor dan melayani komplain dari pelanggan. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan teman-teman. Benar sekali apa yang dikatakan Irul. Isi dari video tadi adalah salah satu jenis pekerjaan yang ada di bidang manajemen perkantoran. Tahu itu namanya apa? Customer service, call center, orang-orang yang melayani pelanggan di dalam, tapi menggunakan
secara tidak langsung, artinya dia menggunakan telepon ya. Kemudian dunia akan masuk ke materi, kita simak sama-sama materinya. Nanti kalian akan tahu isi dari manajemen perkantoran itu seperti apa. Dunia langsung tayangkan PPT-nya dan kalian simak sama-sama. Kita harus tahu dulu manajemen perkantoran itu sebenarnya apa, lingkupnya sejauh apa. Jadi di sini ada yang namanya manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kemudian ada yang namanya layanan bisnis. Kita harus tahu dulu apa itu layanan bisnis. Jadi pelayanan akan terbentuk karena ada suatu proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani. Pengertian dari layanan bisnis merupakan proses pemberian layanan kepada pelanggan atau konsumen, baik yang bersifat materi maupun non materi, untuk pemenuhan kepuasan pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen perkantoran dan layanan bisnis merupakan penerapan fungsi manajemen dalam proses pemberian layanan kepada pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Jadi paham ya? Manajemen bisnis itu penerapan fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada banyak, tapi kita fokusnya di manajemen perkantoran. Jadi jenis layanan bisnis itu ada yang namanya layanan pelanggan berjalan. Ada yang tahu layanan pelanggan berjalan itu apa? Layanan pelanggan berjalan adalah Layanan yang dilakukan secara fisik. bertemu langsung secara Fisik. Kayak kalian beli di pasar itu kan pelayanan pelanggan secara ketemu langsung sama penjualnya, penjual sama pembeli. Terus kemudian layanan pelanggan melalui email dan telepon. Contohnya apa deh? Call center atau customer service. Kayak yang tadi di video ya. Selanjutnya layanan pelanggan melalui live chat. Ini tahu kalian contohnya apa? Shopee kayak pesan otomatis. Atau kalian kayak marketplace di Facebook. Tahu nggak? Tahu. Kalau di Shopee juga bisa. Terus kemudian layanan pelanggan melalui komunitas dan forum layanan self service. Tahu nggak? Kita sendiri yang melayani. Kita yang melayani diri kita sendiri. Contohnya apa? Kita mengambil uang di ATM. Oke. Kemudian jenis bisnis dibedakan menjadi 4, yaitu bisnis ekstraktif, bisnis agraris, bisnis industri, dan bisnis jasa. Selanjutnya, Bunia akan memberikan kalian LKPD dan Bunia akan bentuk kelompok, dan di dalam kelompok itu nanti kita terdiri dari 4 orang siswa. Jadi masing-masing ini jumlahnya berapa ya? 36. Jadi nanti 36 dibagi 4 ada 9 kelompok. Nama kelompoknya itu nama suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsanya apa aja? Jawa, Sunda, kemudian Betawi, kemudian Batak boleh. Jadi nanti kalian nama suku bangsa itu menjadi nama kelompok kalian. Selanjutnya silahkan kalian berkelompok. Kelompoknya sudah Bunia tentukan secara heterogen. Jadi kalian tidak bisa memilih anggota kelompok bersama bestimu itu. Ya, nanti tak pilihin. Ya, biar kalian aktif sama teman yang satu dan saling mengenal antara teman yang satu dengan teman yang lain. Siap ya? Bunia mulai. Jadi kelompoknya Afrizal nanti sama Dinda, kemudian sama Firda, dan sama Kesha. Kemudian kelompok yang terakhir adalah Angelika Marcel, kemudian Vio sama Septi. Silahkan sudah boleh berkelompok. Kalian ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Namanya sesuai suku bangsa yang sudah Bunia tentukan tadi. Silahkan berkelompok dek.
Bunia akan membagikan LKPD. Tapi sebelum itu kita harus bahas dulu LKPD-nya berisi mengenai apa sih Bu, gitu ya. Jadi LKPD-nya kalian nanti tugasnya kalian harus melakukan pengamatan ke unit produksi yang ada di SMK Negeri 1 Pati. Yaitu ada berapa unit produksi? Ada business center, kemudian kemudian tata usaha, kemudian ada yang namanya unit produksi kewirausahaan, iya nggak? Ya. Jadi nanti kalian akan Bunia tentukan secara acak kalian dapat di mana, kalian lakukan observasi. Tadi kalau sudah Bunia jelasin mengenai jenis-jenis layanan bisnis, ada yang layanan bisnis secara self-service, ada yang berjalan, gitu kan? Jadi nanti kalian tentukan, kalian lakukan observasi, unit produksi tersebut menggunakan layanan bisnis apa. Kemudian ada struktur organisasinya. Yang terakhir, kalian harus tahu unit produksi tersebut menggunakan asas apa. Jadi nanti kalian analisis, kemudian hasil analisisnya kalian tuliskan di lembar LKPD dan kalian presentasikan. Bisa dipahami maksud saya? Bisa. Bunia akan membagikan lembar LKPD untuk kemudian didiskusikan, dan waktu berdiskusi 15 menit, waktu observasi ke tempatnya sebanyak 20 menit. Jadi totalnya 35 menit. Ya? Siap ya? Siap. Oke, silakan didiskusikan 15 menit. Setelah itu kalian boleh ke lokasi. Tapi lokasinya, kalian kan belum tahu lokasinya dapat di mana, ya kan? Kita undi sama-sama. Oke, anak-anak, unit produksi yang akan kalian kunjungi akan Bunia tentukan mengenai undian ini. Yang pertama kita akan undi dulu untuk kelompok Jawa. Ya, siap-siap ya? Kelompok Jawa mana kelompok Jawa? Ini ya, siap ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, business center. Sunda. Yang kedua, kelompok Sunda. Di unit produksi Bursa Kerja Khusus, sampingnya BK. Oke, semuanya sudah mendapatkan ya? Sudah. Sudah bisa untuk berdiskusi selama 15 menit. Kemudian nanti setelah itu kalian ke lokasi. Siap? Siap. Sudah bisa dimulai. Kami dari kelas MLB 1 ingin melakukan observasi terkait mapel DPK. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, kantor Bank Mini ini buka jam berapa sampai jam berapa? Untuk Bank Mini ini kita
pagi Bu. Selamat pagi. Kami dari MPLB 1 ingin melakukan observasi terkait tentang mapel MPLB. Oke, terus? Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu berkenan? Ya, silakan boleh. Baik Bu, terima kasih sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Nanti kami akan mendokumentasikan struktur organisasi. Oke, baik, silakan. Ya, kami permisi Bu. Ya. Oke, semuanya sudah kembali ya? Sudah ke unit produksi? Sudah mendapatkan apa yang kalian perlukan? Sekarang saatnya presentasi. Jadi masing-masing kelompok harus presentasi, mempresentasikan apa yang didapatkan dan kelompok yang lain nanti menanggapi. Kelompok yang pertama yang akan presentasi kelompoknya Erna. Erna dari suku apa? Betawi. Betawi. Oke, silakan kelompok Betawi, kita kasih aplaus teman-teman. Kelompok Betawi. Oke, ini sudah ada kelompok apa tadi? Betawi. Betawi yang akan mempresentasikan hasil dari observasi mereka ke Bang Nini ya. Bang Nini, silakan sudah bisa dimulai untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Di sini kami dari kelompok suku Betawi akan mempresentasikan hasil observasi pada Bank Mini Taruna SMK Negeri 1 Pati. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Kifani Putri Azahra sebagai moderator. Saya Ernawati. Saya Risa Wulansari. Saya Kareva. Saya Titis Purina. Oke. Langsung saja kita masuk ke materi hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Hasil observasi pada Bank Mini Taruna Niaga SMK Negeri 1 Pati. Identitas kantor Bank Mini Taruna Niaga SMK Negeri 1 Pati. Struktur organisasi pada Bank Mini ini menggunakan struktur organisasi lini. Struktur organisasinya terdiri dari Dewan Pengarah atau Kepala Sekolah, Ketua Pelaksana, Petugas Inti, Kontrol, Nasabah, Kontrol, Kredit, Kasir, dan Tabungan. Fungsi-fungsi bagian dalam layanan kantor Bank Mini. Yang pertama, menerima informasi. Kedua, merekam informasi. Ketiga, mengolah informasi. Dan yang terakhir, mendistribusikan informasi. Bank Mini merupakan jenis organisasi, merupakan bisnis yang berorientasi pada keuntungan atau profit. Asas organisasi yang digunakan yaitu asas sentralisasi. Alasan Bank Mini menggunakan asas sentralisasi yaitu karena beban kerja dapat dibagi secara merata dan penggunaan alat dan perabotnya lebih hemat karena ruang lingkup penggunaan asas ini masih kecil.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok Betawi, ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat, teman-teman? Silahkan tunjuk tangan. Saya. Silahkan dari kelompok Jawa. Untuk jenis bisnisnya, Bank Mini menggunakan jenis bisnis apa? Jenis bisnis yang dilakukan oleh Bank Mini merupakan jenis bisnis berjalan karena melayani secara tatap langsung. Tatap muka ya. Oke, bisnis yang digunakan oleh Bank Mini menurut kelompok Betawi adalah jenis bisnis secara berjalan karena melayani customer-nya secara tatap muka, secara langsung. Begitu? Bagaimana? Ada tanggapan kelompok sudah? Sudah cukup ya? Sudah cukup, kita kasih aplaus untuk kita semua. Presentasi dari kelompok Betawi sudah selesai. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok Sunda. Kelompok Sunda siap? Siap. Oke, mari kita lakukan presentasi yang lain. Silahkan kelompok Betawi sudah boleh kembali ke tempatnya. Baik, semua kelompok sudah melakukan presentasi dan kalian sudah memaparkan hasil dari apa yang kalian peroleh ketika observasi. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu lingkupnya sangat luas. Artinya banyak pekerjaan yang ada di dalamnya. Kemudian tadi ada yang menyampaikan bahwa jenis-jenis bisnisnya pun itu berbeda-beda tergantung kebutuhan dan tujuan dari kantor itu sendiri. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini sebelum Bu Nia masuk ke dalam evaluasi. Kita ice breaking dulu? Sebelum ice breaking, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik anak-anak, kita mulai ice breakingnya. Semuanya berdiri dan kita harus sedikit melakukan gerakan sesuai nanti apa yang ditampilkan dunia. Oke, siap? Siap. Kita mulai sama-sama. Baik anak-anak, kita sudah masuk di akhir pembelajaran, tapi sebelum itu Bu Nia akan melakukan evaluasi. Jadi nanti kalian mengerjakan soal yang sudah Bu Nia masukkan di dalam Word Wall. Jadi nanti kalian akses link yang sudah Bu Nia share di WA grup kelas kita. Silakan, boleh dikeluarkan handphonenya. Sudah selesai mengerjakan? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Sudah bisa mengakses semua ya? Iya. Baik anak-anak, waktu evaluasi sudah habis dan kita sudah menemukan pemenangnya. Yang pemenang ketiga adalah Nia. Mana Nia? Kita kasih tepuk tangan ke Nia. Kemudian secondnya adalah Acel. Mana Acel? Oke, kita kasih tepuk tangan.
Nanti kalian pelajari dulu apa itu materinya dan kita akan bahas bersama di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Ketua kelas Jessica, silahkan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi Bu Guru, beri hormat. Selamat pagi, terima kasih MPLB 1 atas antusiasnya. Sampai ketemu minggu depan di materi pembelajaran yang akan datang. Ini akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.